Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila, kelas 6D, mata kuliah Seminar Keesdean, jurusan PGSD Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar saya. Baiklah, berikut adalah penjelasan saya. Proposal ini berjudul Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Kooperatif Tipe Jigsaw pada siswa kelas 6 SDN 42 Pekanbaru. Latar belakang. Pendekatan kooperatif merupakan pendekatan pembelajaran melalui kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar. Dengan pendekatan kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi yang saling sah. Silih asih dan silih asuh. Pendekatan kooperatif tipe Jigsaw unggul dalam membantu siswa dalam memahami konsep-konsep sulit. Pendekatan kooperatif juga menurut mereka memberikan efek terhadap penerimaan perbedaan antar individu, ras, keagamaan, baik kebudayaan, gender, sosial, dan lain-lain. Selain itu, pendekatan kooperatif mengajarkan keterampilan bekerja sama dalam kelompok atau teamwork. Keterampilan ini sangat dibutuhkan anak saat nanti lepas ke tengah masyarakat. Pendekatan ini dimulai dengan guru menyampaikan tujuan, kemudian diikuti oleh penyajian informasi. Selanjutnya siswa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok dengan dibimbing oleh guru, lalu guru memberikan evaluasi tentang hal-hal yang telah mereka pelajari, kemudian memberikan penghargaan terhadap usaha yang telah dilakukan oleh individu maupun kelompok. Peneliti yang juga guru kelas 6 SD mendapati sebuah persoalan yang timbul pada pembelajaran IPS mengenai materi kenampakan alam, sosial, dan budaya yang diajarkan pada kelas 6. Di sini kami akan mengambil materi tersebut dan menyuruh siswa untuk mengerjakannya. Dengan cara memperbaiki model pembelajaran IPS di kelas 6, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang pada akhirnya hasil belajar siswa akan meningkat atau lebih baik. Pendekatan kooperatif tipe Jigsaw merupakan strategi pembelajaran di mana siswa dapat bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu. Rumusan masalah, benarkah dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan kualitas belajar di kelas 6 SDN 42? Kedua, benarkah dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas kelas 6 di SDN 42? Yang ketiga, benarkah dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 SDN 42 Pekanbaru? Rencana pemecah masalah. 1. Guru membuat RPP. 2. Guru membuat alat peraga. 3. Guru membuat simulasi. 4. Guru menyiapkan tujuan pembelajaran yang dicapai. Kemudian langkah yang dilakukan ialah 1. Menyajikan materi pembelajaran. 2. Guru menjelaskan cara membentuk tim belajar dan membantu siswa dalam berkelompok agar melakukan perubahan yang efisien. Ketiga, guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat siswa mengerjakan tugas. Keempat, guru mengetes materi pelajaran atau menyajikan hasil-hasil belajar siswa. Kelima, guru memberikan penghargaan baik pada individu maupun kelompok. Tujuan khususnya yang pertama, mengetahui peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPS dengan menerapkan pendekatan kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas 6 SD. Kemudian yang kedua, mengetahui peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kooperatif tipe Jigsaw siswa kelas 6 SDN 42 Pekanbaru. Yang ketiga, mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kooperatif tipe Jigsaw siswa kelas 6 SDN 42 Pekanbaru. Manfaat penelitian.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, jika penelitian tindakan kelas adalah pendekatan kooperatif tipe Jigsaw mampu meningkatkan kualitas siswa dalam pembelajaran IPS, berarti hasil penelitian ini dapat menjadi acuan teori untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran IPS. Sedangkan cara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk hal berikut. Yang pertama, bagi siswa SD itu sebagai sarana meningkatkan aktivitas belajar. Kemudian bagi guru itu dapat memberikan keterampilan. Kemudian bagi pemerhati pendidikan dapat menambah wawasan pembelajaran di SD untuk mendesain pembelajaran yang bermakna, khususnya dalam membagi guru SD kelas 6 dan keterampilan yang dapat mengelola pembelajaran dengan menggunakan model pendekatan kooperatif tipe Jigsaw. Kemudian konsep dasar IPS. IPS adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dalam konsep dan keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. IPS diidentifikasi sebagai studi yang memperhatikan bagaimana orang membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan anggota keluarganya, bagaimana orang memecahkan masalah, bagaimana orang hidup bersama, dan bagaimana orang mengubah hidupnya dan lingkungannya. Karakteristik tujuan IPS: 1. Pendidikan kemanusiaan. 2. Pengetahuan sosial atau IPS, dan yang ketiga, pendidikan intelektual. Pendidikan kemanusiaan memiliki arti bahwa IPS harus membantu anak memahami pengalamannya dan menemukan arti atau makna dalam kehidupannya. Kemudian, IPS pendidikan intelektual mengandung arti bahwa siswa harus membutuhkan ide-ide yang analitis secara dan efektif dalam alat-alat untuk kehidupan memecahkan masalah yang masyarakat. dikembangkan dari konsep-konsep ilmu sosial. Dalam memecahkan masalah, anak akan dihadapkan pada upaya mengambil keputusan sendiri. Di sini siswa memiliki kesadaran untuk meningkatkan prestasinya sebagai bentuk tanggung jawab warga negara yang setia pada negara. Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Secara definisi, keefektifan dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan konsep yang lebih luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Hakikat belajar adalah suatu proses yang terjadi karena adanya usaha untuk mengadakan perubahan terhadap diri manusia yang melakukan dengan maksud memperoleh perubahan di dalam dirinya, baik berupa pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Keterampilan guru. Keterampilan adalah pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu sehingga pengetahuan yang diperolehnya dapat digunakan. Beberapa keterampilan yang ada di dalam IPS adalah: yang pertama, keterampilan berpikir; yang kedua, keterampilan akademik; yang ketiga, keterampilan penelitian. Kemudian, aktivitas siswa. Aktivitas diperlukan dalam belajar. Tidak ada belajar tanpa aktivitas. Semakin tinggi aktivitas dalam siswa, kegiatan pembelajaran akan semakin mempercepat dan memperdalam pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Kemudian hasil belajar. Hasil belajar adalah keseluruhan hasil yang dicapai dari proses perubahan tingkah laku individu atau seseorang melalui interaksi dan dengan lingkungannya. Pencapaian hasil belajar seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan pencapaian hasil ini tidaklah sama antara satu orang yang lain dengan yang lainnya oleh beberapa faktor, materi yang dipelajari, dan penyampaian. Kemudian langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama, guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok terdiri 4-6 siswa dengan tingkat kepintaran yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi pelajaran tersebut. Jadi di sini akan dibagi sub-bab
subbab materi yang masing-masing anak menguasai satu materi. Kemudian anak yang mendapat subbab tadi adalah kelompok ahli namanya. Setiap siswa mendiskusikan bagian materi pelajaran yang sama. Masing-masing kelompok ahli itu mendiskusikan materi yang sama, kemudian menyusun dan mempersiapkan bagaimana cara menyampaikan kepada teman-temannya jika kembali kepada kelompok asal. Kemudian setiap anggota kelompok ahli akan dikembalikan ke kelompok asal dan memberikan informasi kepada teman-teman yang lainnya. Kemudian selanjutnya guru memfasilitasi diskusi kelompok baik yang ada pada kelompok ahli maupun pada kelompok asal. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi, masing-masing kelompok ahli ini berdiskusi menjelaskan kepada teman-temannya, kemudian dilakukan presentasi. Hipotesisnya ialah tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan pendekatan kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS dengan materi kenampakan alam, sosial, alam dan budaya pada siswa kelas 6 SDN 42 Pekanbaru. Subjek penelitian ialah siswa kelas 6 SDN 42 Pekanbaru. Mereka yang kurang memahami materi kenampakan alam, sosial, dan budaya. Faktor yang diselidiki atau variabel. Fokus pengamatan adalah peningkatan kualitas pembelajaran melalui pendekatan kooperatif tipe Jigsaw, keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Kemudian langkah-langkah penelitian. 1. Perencanaan penelitian. 2. Perencanaan tindakan. 3. Pelaksanaan tindakan. 4. Observasi. 5. Refleksi. Baiklah, sekian presentasi saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching teman-teman.